Sidang kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat pasangan suami istri mantan Bupati Probolinggo, Hasan Aminuddin dan Puput Tantriana Sari mencapai klimaksnya. Kamis, 13 Februari, Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya menjatuhkan vonis untuk keduanya. Kedua terdakwa sendiri datang ke PN Tipikor dengan pengawalan petugas. Nampak terdakwa Hasan Aminuddin dan istrinya Puput Tantriana Sari mengenakan rompi merah tahanan. Nampak sejumlah pendukung Hasan Aminuddin dan Puput Tantriana Sari mengikuti jalannya sidang. Sidang pembacaan putusan itu diketuai oleh Majelis Hakim, Ferdinand Markus. Dokumen putusan sidang gratifikasi dan TPPU 2 terdakwa itu mencapai 800 halaman lebih. Majelis Hakim pun hanya membacakan pokok-pokoknya saja. Dalam putusan itu, Majelis Hakim menyebut kedua terdakwa dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana gratifikasi dan TPPU. Baik Hasan dan Tantri pun divonis hukuman pidana selama 6 tahun penjara. Selain itu, terdakwa masing-masing didenda sebesar 1 miliar rupiah, subsidiair 6 bulan penjara. Kedua terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar 52 miliar rupiah. Jika dalam waktu sebulan sesudah putusan itu berkekuatan hukum tetap, terdakwa tak membayar uang pengganti, maka hartanya akan disita. Jika nilainya belum cukup, maka terdakwa mengganti dengan hukuman pidana selama 2 tahun, 6 bulan penjara. Mendapati putusan itu, dua terdakwa menyatakan masih pikir-pikir. Sementara itu, penasihat hukum terdakwa menyebut vonis itu cukup memberatkan. Waktu untuk menghadirkan saksi hanya 2 kali persidangan dan 1 untuk ahli. Bahkan bukti-bukti yang kami sampaikan dalam persidangan tempo hari tidak menjadi bagian dalam pertimbangan hukum dan dinyatakan bukan sebagai alat bukti yang kuat. Gitu. Nah ini kami pertanyakan juga dari konsekuensi dari Majelis Hakim seperti apa dalam menilai alat bukti tersebut. Itu. Padahal kalau kita lihat dari bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan atau barang bukti itu tidak sesuai dengan fakta yang aslinya seperti itu. Dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan pun juga rata-rata juga copy paste atau disuruh membenarkan terang dalam berita acara itu seperti itu. Itu loh. Ya tadi banyak sih ada yang terkait masalah kurban, yayasan hati, gerakan sodako hati itu yang tidak dijadikan sebagai gratifikasi. Selama tinggal waktu 7 hari ini apa yang dilakukan? Ya kami akan pelajari putusan ini dengan waktu yang cukup pendek ini. Kami masih belum bisa untuk menyatakan ini mau banding atau tidak karena keputusan ada di Ibu Tantri dan Pak Hasan, seperti itu. Pak, berarti putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim itu sangat memberatkan para... Ya ini sangat memberatkan karena tidak turun, tidak naik. Sama seperti tuntutan pada jaksa 6 tahun seperti itu. Dan pertimbangan hukumnya juga sangat tidak masuk akal yang dibuat oleh Majelis Hakim. Alasannya tidak ada bukti yang mendukung seperti itu. Padahal kita sudah sampaikan seperti itu. Di sisi lain, jaksa penuntut umum juga menyatakan masih pikir-pikir, meskipun vonis itu tak jauh berbeda dari tuntutan. Ya kalau tanggapannya pikir-pikir ya Mas ya. Pikir-pikir. Sebagaimana yang disampaikan terdakwa. Karena juga itu tujuannya kenapa pikir-pikir. Apabila terdakwa mengajukan upaya hukum, maka penuntut umum juga akan menangkis ataupun mengajukan kontra memori upaya hukum daripada terdakwa. Kalau penuntut umum langsung menyatakan terima, resikonya penuntut umum tidak Tapi dalam artian apa ya? Tidak dapat melakukan membantah upaya hukum terdakwa itu. Dalam artian putusan Majelis Hakim itu sudah sesuai dengan dakwaan JPU atau seperti apa Pak? Tadi. Ya secara kurang lebih sesuai. Namun ada beberapa poin yang tidak sesuai dengan yang dituntut penuntut umum ya. Cuman untuk detailnya kami belum tahu secara persis karena juga secara
sangat minim ya, beberapa hal yang tidak sesuai dengan tuntutan penuntut umum. Contohnya yang tadi itu Tapi kalau Sodako hati. pasal dalam putusan sama Pak ya? Pasalnya sama. 12B itu Pak ya? Pasalnya sama. Hal-hal yang tidak sama dengan tuntutan penuntut umum itu, contohnya operasional yayasan hati, majelis tidak sama dengan penuntut, kurban di pondok hati, gerakan sodako hati, terus uang untuk berangkat haji, terus uang sumbangan pernikahan, enak sangat minimal sedikit yang tidak sesuai dengan tuntutan penuntut umum. Diketahui, sebelumnya Pak Sutri mantan Bupati Probolinggo, Hasan Aminuddin dan Tantri kena OTT KPK. OTT KPK itu terkait kasus suap jual beli jabatan PJ Kades. Kasus itu pun telah berkekuatan hukum tetap. Dari kasus itu, KPK melakukan pengembangan dengan kasus gratifikasi dan TPPU. Kedua terdakwa kini divonis 6 tahun penjara plus denda dan membayar uang pengganti. Dari Sidoarjo, tim Radar Bromo TV melaporkan.